Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Seraya mengucapkan syukur kehadirat ilahi Rabbi yang Maha Ghafur yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa dalam pengajian online Persis TV Channel dalam acara Ramadan kita. Insya Allah kita akan membahas tentang mendidik anak sholat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang tua pasti menginginkan anaknya salih. Tetapi tidak semua orang tua tahu bagaimana caranya agar anaknya salih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menekankan ukuran kesolihan seseorang itu sholat. Maka orang tua dituntut tegas untuk memerintahkan anaknya sholat. Jika tidak, maka itu sama saja dengan tidak menginginkan anaknya menjadi sholih. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Nabi menyatakan, "Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinina wa farriqu bainahum fil madaji'i." Perintahkanlah anak-anakmu sholat pada usia 7 tahun. Pukullah mereka pada usia 10 tahun. Dan pisahkan juga mereka dari tempat tidur mereka. Berdasarkan hadis ini, orang tua wajib menyuruh anaknya sholat ketika usia anak 7 tahun. Kemudian pada usia 10 tahun mulai menerapkan hukuman memukul apabila anak malas sholat dan memisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Pukulan yang dimaksud tentu pukulan yang tidak zalim atau menganiaya, sebab zalim hukumnya haram. Pukulan yang dimaksud hanya pukulan pendidikan, pengajaran, peringatan. Tidak boleh sampai membuat anak cedera. Meski sholat belum wajib untuk anak usia 7-10 tahun yang belum mencapai usia baligh, tetapi orang tua tetap wajib menyuruh anak sholat. Anak pada usia 7-10 tahun tidak sholat tidak berdosa, asalkan ia belum baligh. Tetapi orang tua tidak menyuruh anaknya sholat saat usia 7-10 tahun berdosa karena melanggar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keliru kalau ada orang tua yang memilih tidak memerintah dan memaksa anaknya sholat karena alasan belum baligh dan belum wajib sholat. Meski anak belum wajib sholat, orang tua tetap wajib memerintahkan sholat. Para ulama hadis menjelaskan pentingnya pendidikan sholat ditekankan pada usia 7-10 tahun. Disebabkan
Yang pertama, usia itu adalah masa-masa menjelang usia baligh, yang tandanya bagi laki-laki sudah ikhtilam, mimpi erotis, dan wanita sudah haid. Sehingga ketika mereka memasuki usia baligh, mereka sudah siap melakukan kewajiban sholat. Yang kedua, usia 7 sampai 10 tahun adalah usia di mana anak secara umum masih memiliki perasaan takut kepada orang tuanya dan tidak berani melawan. Jika lebih dari usia ini, anak sudah berani melawan dan orang tua tidak banyak kesempatan untuk mendidik nilai-nilai agama kepada anak dengan benar. Yang ketiga, mendidik sholat tentu tidak sama dengan mendidik membaca, menulis, bernyanyi, berolahraga. Nah, untuk hal-hal seperti yang disebutkan barusan, pada umumnya anak sudah menyadari keharusannya. Karena anak-anak yang lain pun sama melakukannya dan mereka menyenanginya. Tetapi mendidik sholat, anak tidak tahu kenapa harus sholat. Dan banyak sekali teman-temannya pun tidak melaksanakan sholat. Dan mereka tidak menyenanginya. Maka dari itu, meski sholat belum wajib, mendidik sholat harus sudah dimulai sejak usia dini. Yang keempat, dalam mendidik sholat, orang tua jangan terjebak kepada teori-teori yang dikemukakan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama. Di mana mereka menyatakan anak jangan dipaksa, biarkan mengalir apa adanya. Dalam konteks sholat, teori itu batal sama sekali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sholat harus diperintah dan diberlakukan hukuman. Berarti harus dipaksa dan didoktrin. Tanpa itu, sholat tidak mungkin menjadi keyakinan yang harus diamalkan setiap hari. Yang kelima, sholat merupakan ibadah paling penting yang menandakan ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Sholat adalah barometer. Sholat adalah ukuran untuk amal-amal lainnya. Jika sholatnya baik, maka amal lainnya pun akan baik. Jika sebaliknya, maka amal yang lainnya pun akan jelek. Demikian halnya dengan anak. Jika sholatnya baik, maka ibadah dan akhlaknya akan baik. Berarti anak akan mudah untuk dididik menjadi ahli ibadah dan berakhlak mulia. Yang keenam, ketegasan orang tua dalam memerintahkan sholat kepada anak usia 7 sampai 10 tahun di saat belum baligh meniscayakan adanya hukuman yang lebih tegas lagi untuk anak di saat usia sudah baligh. Artinya hadis ini berlaku juga untuk orang tua yang anaknya sudah memasuki usia baligh atau bahkan sudah dewasa. Jika malas atau meninggalkan sholat, orang tua wajib bersikap lebih tegas dalam memberi hukuman. Pemirsa yang berbahagia, masuk dalam memerintahkan sholat. Ini juga berarti memerintahkan anak untuk mengaji Al-Quran.
dan belajar agama Islam. Sebab di dalam sholat wajib membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hari akhir yang disebut-sebut dalam bacaan salat, dan mengetahui ajaran-ajaran Islam lainnya yang terkandung dalam bacaan surat-surat Al-Quran. Memerintahkan sholat juga berarti memerintahkan berjilbab untuk anak perempuan. Sebab sholat tidak sah kalau tidak berjilbab atau tidak menutup aurat. Memasuki usia 7 tahun, anak harus diperintah untuk belajar Islam, belajar membaca Al-Quran, dan berjilbab. Memasuki usia 10 tahun, jika anak masih abai dari 3 hal tersebut tadi, maka anak harus diberi hukuman pukulan. Memasuki usia baligh, jika anak masih malas meninggalkan belajar Islam, tidak mengaji Al-Quran, dan tidak berjilbab, maka harus dihukum pukulan lebih tegas lagi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan memerintahkan sholat, ada 2 hal yang harus diperhatikan orang tua agar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut bisa dijalankan dengan benar. Yang pertama, orang tua harus dengan penuh kasih sayang bersikap tegas dan berwibawa penuh di hadapan anak. Ini terkait hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan salah satu tanda kiamat adalah idza waladatil amanatu rabbataha, apabila seorang budak melahirkan tuannya. Dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maksudnya, jika seorang ibu melahirkan seorang anak yang seolah-olah jadi majikan untuknya, hal ini bisa disebabkan kesalahan pada anak yang durhaka. Atau juga kesalahan pada orang tua yang tidak berani mendidik dengan berwibawa. Menegur dan memerintah anaknya karena segan, sayang, kasihan, dan sebagainya. Perilaku orang tua seperti ini hanya akan menjerumuskan dirinya dan anaknya pada kehancuran moral yang akan marak ditemukan menjelang kiamat. Yang kedua, Islam tidak membenarkan sikap seseorang yang hanya berani bicara, tapi tidak dalam wujud perbuatan. Dalam bahasa sekarangnya, NATO, no action, talk only. Di dalam Al-Quran, surat As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Artinya
Orang tua bukan hanya wajib memerintahkan sholat, tetapi juga wajib memberikan teladan di dalam sholat. Orang tua bukan hanya wajib dalam memerintahkan belajar Islam, mengaji Al-Quran, dan berjilbab. Tetapi orang tua wajib memberikan teladan dalam belajar Islam, mengaji Al-Quran, dan berjilbab. Pemirsa yang berbahagia, dalam hal ini jangan mengaitkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dengan takdir dalam pemahaman sempit. Disebabkan kesimpulan terhadap takdir yang terburu-buru. Misalnya, berkesimpulan anaknya tidak sholih. Maka anak tidak lagi diperintah sholat, mengaji Al-Quran, belajar Islam, dan berjilbab sampai dewasa sekalipun. Padahal takdir itu jelas urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan urusan manusia hanya beramal sholih dan meninggalkan dosa. Jika anak dibiarkan dalam ketidaksolihan, maka itu sama saja dengan meninggalkan amal sholih dan memupuk dosa. Meski tidak ada jaminan anak dididik agama dari sejak usia dini sampai dewasa menjadi sholih, tetap saja kewajiban manusia itu beramal sholih dengan cara memerintahkan anak sholat, belajar Islam, mengaji Al-Quran, dan berjilbab. Rupanya materi dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua dalam melaksanakan amal sholih, terutama mendidik anak untuk dapat mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjumur dan berfikir. Tahayul bid'ah huraufan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah huraufan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam.